Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal yang pertama di materi limit fungsi trigonometri, matematika peminatan kelas 12 MIPA. Langsung saja ya untuk pembahasannya, kita awali dari soal yang pertama. Tentukan nilai dari limit fungsi 1 min sin kuadrat x, di mana x-nya mendekati pi. Nah, untuk soal seperti ini, ya, yang bentuknya seperti ini, penyelesaiannya tinggal substitusikan ya, variabel yang semula x gantikan atau substitusikan dengan pi dari batas. Sehingga diperoleh 1 min sin kuadrat pi. Nah, untuk hasilnya ini tinggal ditentukan nilainya sin kuadrat pi berapa. Kalau kesulitan menentukan dalam satuan sudut radian seperti ini, kalian ubah saja ke satuan derajat. Jadi pi itu kan 180. Sama saja dengan menentukan nilai dari sin kuadrat 180 derajat, yang mana nilainya adalah 0 ya untuk sin 180. Maka hasil akhirnya sama dengan 1. Nah, jadi sebenarnya cukup sederhana, hanya saja memang memerlukan pemahaman di menentukan nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Dilanjutkan ya ke soal yang kedua. Tentukan nilai dari limit fungsinya sin x ditambah dengan cos x, di mana nilai x-nya mendekati pi. Nah, untuk penyelesaiannya hampir sama ya. Jadi dengan substitusi x yang ada di fungsi ini diganti dengan pi ya dari batas. Maka didapat sama dengannya sin pi ditambah dengan cos pi. Nah, nilainya berapa? Ya, kalau sin pi kan sudah dihitung tadi ya, sudah pernah dihitung. Sama dengan 0. Cos pi, cos 180 untuk hitungannya ya. Perhatikan cara memperolehnya ya, bagi yang mungkin lupa memperoleh cos 180 bagaimana. Cos 180 derajat ya. Ini kalau tidak salah pernah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Jadi nyatakan dulu sudutnya ke dalam pengurangan yang melibatkan boleh 180 atau 360. Pilihlah yang terdekat. 180 sendiri ya. Nah, tentunya dikuranginya dengan 0 ya. Jadi cos 180 derajat dikurang 0. Nah, untuk trigonometrinya tetap cos. Hanya saja sudut yang diambil adalah sudut yang kecil, pengurangnya. Cos 0 derajat. Kemudian ini di kuadran berapa? 180. Di kuadran kalau nggak 2, 3 kan? Nah, batas antara 2 dan 3 ya. Ini pendapatnya macam-macam tapi nggak masalah. Digunakan untuk menentukan tandanya. Jadi positif atau negatif. Kalau di kuadran 2 ataupun kuadran 3 nilai kosinusnya jelas negatif ya. Jadi sama dengannya negatif cos 0 derajat, yang mana kita tahu hasilnya adalah 1 ya. Jadi untuk nilai limitnya di sini ya, nilai limitnya jelas tinggal diselesaikan saja ya. 0 tambah min 1 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian untuk nomor 3, tentukan nilai dari limit fungsi cos setengah dari pi plus x, di mana x-nya mendekati pi per 2. Hampir sama ya. Untuk penyelesaiannya tinggal substitusikan, jadi x yang ada di fungsi ini diganti dengan pi per 2, sehingga kita peroleh cos setengah pi ditambah pi per 2. Nah, ini pi ditambah pi per 2 adalah 3 pi per 2 dikali setengah, jadi cos 3 pi per 4. Nah, cos 3 pi per 4, nah, tinggal dihitung nilainya ya. Tinggal dihitung nilainya. Oh, belum terhitung ya. Kita lanjutkan ya untuk perhitungan nilainya. Nah, kalau kesulitan menentukan dalam satuan radian seperti ini, hitungnya bagaimana? Ya, tinggal diubah ke satuan derajat. Pi, kita tahu pi itu 180 derajat. Kalau dibagi 4, 45 kan? Nah, tinggal dikali 3. Jadi cos 135 derajat. Nah, nilainya berapa? Menghitungnya kayak tadi. Ya, menghitungnya seperti ini. Kalau misalkan lupa ya, nah jadi nggak harus hafal semua, yang penting kuadran satunya. Cos 135 derajat, berarti cos 180 derajat dikurang
Kurangi berapa biar hasilnya 135 derajat. Jelas, kurangi 45 derajat. Jadi sama dengannya cos 45 derajat. Positif atau negatif? Lihat kuadrannya. 135 kuadran kedua kan? Nah, kuadran kedua jelas nilai kosinusnya negatif. Nah, sekarang berapa nilai cos 45? Setengah akar 2 ya, tinggal masukkan di sini. Jadi sama dengan min setengah akar 2. Ini sebagai nilai dari limit fungsi cos setengah dari pi plus x. Ya, untuk x mendekati pi per 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, di nomor 4. Limit dari fungsi 2x dibagi dengan sin 2x, di mana x-nya mendekati pi. Ya, penyelesaiannya masih sama ya, langkah awal dengan proses substitusi, yaitu mengganti variabel-variabel x-nya dengan batasnya, di mana batasnya adalah mendekati pi, maka x-nya diganti dengan pi. Kita dapatkan 2pi per sin 2pi. Nah, 2pi tetap tulis saja 2pi, sin 2pi. Karena pi 180 derajat, maka 2pi-nya 360 derajat. Sehingga sinus 360 sama saja 0. 2pi per 0 berapa? Nah, ini karena konteks yang kita bahas ada pada limit 2pi per 0, ya, sesuatu bilangan, ya, asalkan bukan 0, dibagi dengan 0, dalam limit hasilnya adalah tak terhingga. Ya, seperti itu. Jadi tidak usah dipikirkan pi-nya diganti berapa. Jadi di sini suatu bilangan. Bisa dipahami ya untuk nomor 4. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, nomor 5. Limit untuk fungsi 1 min cos 2x dibagi dengan 2 cos x, di mana nilai x mendekati pi per 2. Untuk penyelesaiannya. Pertama kita substitusikan, jadi variabel x diganti dari nilai x yang ada di batas, yaitu pi per 2, seperti ini. Jadi 1 min cos 2 dikali pi per 2, nanti boleh saling membagi habis ini ya, jadi cos pi per 2 cos pi per 2. Ya, seperti ini. Kemudian untuk nilainya, cos pi. Di soal sebelumnya sudah pernah kita hitung ya, cos 180 hasilnya adalah negatif 1. Cos pi per 2 berarti cos 90 derajat, nilainya 0 ya. Jadi sama dengan 2 per 0 ya. 0-nya dari mana? Dari sini, 2 dikali 0. Nah, mirip kan? Jadi, pada limit, suatu bilangan yang dibagi dengan 0, hasilnya adalah tak terhingga. Ya, ini untuk soal nomor 5. Dilanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6. Limit untuk fungsi cos kuadrat x dikurang dengan 1 per sin x, di mana nilai x-nya mendekati 0. Ya, akan kita selesaikan. Untuk penyelesaiannya, substitusi dulu. Cos kuadrat 0, ya, x-nya diganti 0, min 1 per sin 0. Nah, seperti ini. Perhatikan untuk hasilnya ya. Cos 0 nilainya 1, jadi 1 kuadrat min 1 per sin 0. Sin 0 nilainya 0. Diperoleh hasil 0 per 0. Nah, pada limit 0 per 0 merupakan salah satu bentuk tak tentu. Jadi bukan jawaban akhirnya seperti ini. 0 per 0 ini bukanlah 1, bukan pula 0, bukan pula tak hingga, tapi bentuk tak tentu. Kalau demikian bagaimana? Nah, maka perlu diselesaikan dengan metode penyelesaian yang lain. Di video sebelumnya sudah dibahas, selain dengan substitusi, ada penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan pemfaktoran. Ada yang menggunakan teorema. Nah, kita coba selesaikan. Kalau mau pakai pemfaktoran, berarti harus ada bentuk trigonometri yang diubah. Lihat kembali ke soal ya, kembali ke soal. Kira-kira dari pembilang dan penyebut, mana sih bentuk yang bisa diubah? Apakah sin x bisa diubah? Mungkin bisa, hanya saja bentuk ini itu sudah paling sederhana, ya sudah sederhana. Maka yang sebaiknya diubah adalah bentuk pembilangnya cos kuadrat x min 1. Bagian mana yang bisa diubah? Kita fokus ke cos kuadrat x. Nah, seperti ini. Ingat bahwa ya salah satu bentuk identitas trigonometri
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya adalah 1. Hal ini berarti kalau cos kuadrat X, sin kuadrat X-nya kan pindah ruas ke kanan. Jadi cos kuadrat X adalah 1 min sin kuadrat X. Dengan kata lain, ini disubstitusikan ke bentuk pembilang, ke cos kuadrat X-nya diganti dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, sehingga ini 1 dengan min 1-nya akan mengurang habis. Tersisa bentuk limit X mendekati 0. Ini tinggal min sin kuadrat X saja. Dibagi dengan sin X. Yang mana bisa membagi. Ya, bisa disederhanakan. Menjadi limit X mendekati 0. Fungsinya menjadi min sin X. Terakhir tinggal substitusi. Min sin 0 ya. Jadi kalau sudah disederhanakan, dapat bentuk yang lebih sederhana, tinggal proses substitusi. Sin 0, jelas 0 ya, sehingga dikalikan negatif pun hasilnya tetap 0. Nah, ini sudah masuk ke bentuk penyelesaian limit dengan metode pemfaktoran. Bisa dipahami ya? Oke, dilanjutkan ke soal berikutnya, nomor 7. Limit untuk fungsi cos 2x per cos x dikurang dengan sin x, di mana x-nya mendekati pi per 4. Silakan kalian cermati, soal ini tuh cukup populer ya, cukup sering keluar. Ini kalau tidak salah pernah keluar pula di soal ujian nasional ya. Walaupun mulai tahun ini sudah tidak ada ujian nasional, nggak masalah ya. Jadi sudah terbukti lah bahwa soal-soal seperti itu sering keluar ya di ujian apapun. Untuk penyelesaiannya, jadi pertama masih sama ya dengan substitusi, selalu lakukan substitusi untuk mengecek apakah hasil awalnya 0 per 0 atau bukan. Ya, jadi kalau X-nya ganti pi per 4, kita peroleh di sini cos 2 kali pi per 4. 2 dengan 4-nya, kalau saling disederhanakan, kita dapat cos pi per 2. Cos 90 nilainya 0. Di sini X-nya diganti pi per 4, jadi cos pi per 4 kurang sin pi per 4, di mana cos pi per 4 maupun sin pi per 4 masing-masing nilainya sama, yaitu setengah akar 2, sehingga pengurangannya hasilnya pun 0. Maka diperoleh nilai awalnya adalah 0 per 0. Ini bentuk tak tentu. Maka belum ke jawaban akhir, perlu diselesaikan dengan metode yang lain. Apakah pemfaktoran ataukah metode menggunakan teorema limit. Nah, kira-kira yang bisa diubah bentuk yang mana? Kalau cos X min sin X, bisakah disederhanakan? Jawabannya bisa. Tapi apakah bisa kalau kita ubah bentuknya akan jauh lebih sederhana? Nah, kan belum tentu ya, belum jelas. Sekarang perhatikan yang pembilang cos 2x. Nah, ingatkah kalian dengan aturan sudut rangkap pada kosinus? Ya, ada berapa aturan untuk sudut rangkap pada kosinus? Sambil kita ingat kembali ya. Untuk cos 2x. Nah, ada beberapa aturan ya. Di antaranya cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 2 cos kuadrat x min 1. Dan yang ketiga adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, dari ketiga aturan ini, manakah yang akan kita gunakan? Untuk memilihnya bagaimana idenya? Nah, idenya adalah dengan perhatikan bentuk pembaginya. Ada bentuk cos x min sin x. Kira-kira yang bersesuaian dengan ini yang mana dari ketiga aturan ini? Berarti yang muncul cos sekaligus sin, tentunya bentuk yang pertama. Nah, dengan kata lain, nah ini akan kita ganti ya, cos 2x yang ada pada pembilang dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, seperti ini. Nah, kemudian perhatikan pada pembilang. Jadi ini analoginya seperti bentuk selisih kuadrat. Yang seperti apa sih selisih kuadrat? Nah, yang seperti ini. Jadi kalau kita punya A kuadrat, ya A kuadrat min B kuadrat, ini kan bisa difaktorkan menjadi apa? A dikurang dengan B dikali dengan A ditambah dengan B. Nah, analoginya seperti ini.
Sekarang perhatikan penyebutnya, cos X min sin X. Kalau cos kuadratik min sin kuadratik kita analogikan sebagai A kuadrat min B kuadrat, berarti yang penyebut ini akan serupa dengan A min B. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk langkah berikutnya ada di bentuk pemfaktoran. Cos kuadrat X min sin kuadrat X-nya difaktorkan. Jadi cos X min sin X kali cos X plus sin X. Penyebutnya tetap di sini akan saling membagi habis sehingga tersisa bentuk limit dari fungsi cos X tambah sin X di mana X-nya mendekati pi per 4. Substitusikan ketemu. Cos pi per 4 tambah sin pi per 4 masing-masing hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2 jelas hasilnya adalah akar 2 ya. Nah, seperti itulah untuk proses menemukan idenya ya. Proses menemukan idenya. Bisa dipahami ya? Ya. Dilanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, ini kalau kita cermati soal nomor 8 sudah mengarah ke penyelesaian limit menggunakan teorema limit fungsi trigonometri. Limit untuk fungsi min 2x per tan 6x, di mana x-nya mendekati 0 untuk penyelesaiannya. Ini seandainya kita lakukan substitusi ya untuk mengecek nilainya, maka akan diperoleh sama dengan min 2 kali 0. Tangannya berarti tangan 6 kali 0 kan tangan 0. Min 2 kali 0, 0. Tangan 0 nilainya 0. Nah, dapat bentuk tak tentu. Sehingga perlu diselesaikan menggunakan metode lain ya, di mana akan kita selesaikan menggunakan teorema limit fungsi trigonometri. Nah, sederhananya kalau sudah ada tangan dengan pembaginya memuat variabel yang sama, ini sama-sama variabel x, kita hanya memperhatikan atau menghitung dari koefisien variabelnya saja, yaitu min 2 per 6. Tinggal sederhanakan, diperoleh min 1 per 3. Ya, jadi akan lebih sederhana seperti ini. Lanjut yang nomor 9. Limit untuk fungsi tan 3x kuadrat dibagi dengan 0,5x kuadrat memiliki variabel yang sama yaitu x kuadrat ya. Jadi tinggal ke penyelesaiannya, tinggal hitung dari koefisiennya 3 dibagi 0,5. 0,5 sama saja setengah ya. Jadi 3 bagi setengah sama dengan 6. Kemudian ke soal berikutnya nomor 10. Sekarang variasinya adalah ada gabungan ya antara bentuk sin dan bentuk tangan. Limit untuk fungsi 2 sin 6x per tangan dari setengah x, di mana x-nya mendekati 0 untuk penyelesaiannya. Ini ada beberapa cara penyelesaian, saya sampaikan secara sistematisnya terlebih dahulu, yaitu dengan memisahkan. Jadi limit 2 sin 6x per tangan setengah x, x mendekati 0, kita pisah ya. Yang sin sendiri, yang tangan sendiri, sesuai letaknya. 2 sin 6x, kemudian tangan setengah x-nya dipisah ya, taruh sedikit ke belakang. Agar bisa diselesaikan, masing-masing bentuk ini harus punya pasangan dengan variabel yang sama. Bawah misalnya di sini dituliskan variabel x, maka yang atas pun harus demikian ya, harus adil atas bawah. Nah, sekarang tinggal hitung masing-masing limitnya. Bagian yang depan ya. Kalau sudah sama variabelnya kan tinggal hitung dari koefisien. Ada 2 dikali 6, 12. Yang bawah ini koefisiennya 1 dibagi setengah, dapatnya 2. Ya, jadi sama dengannya 24. Untuk alternatif yang lain, ya, penyelesaian yang lain, ini boleh kita selesaikan secara langsung, seperti ini. Jadi kalau bentuknya, intinya bentuknya sudah perkalian serta pembagian saja, tidak ada bentuk-bentuk yang lain, ya. Pembagian dan perkalian seperti ini, x yang mendekati 0 terutama, kita cukup hitung dari koefisiennya. Jadi angka-angka yang menjadi koefisien apa saja? Ada 2, ada 6, ada setengah, ya. Jadi tinggal hitung dari situ, sesuai posisinya. Ini sama dengan 2 kali 6 per setengah. Ya, 2 kali 6, 12. 12 dibagi setengah sama dengan 24. Nah, ini akan jauh lebih efisien ya. Dapatnya dari mana? Ya dari konsep ini. Ya, dapatnya dari konsep ini. Hanya disederhanakan saja ya prosesnya.
Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, nomor 11. Limit untuk fungsi sin 2x dikali dengan tan 3x per sin 3x dikali tan 2x, di mana x-nya mendekati 0. Nah, ini idenya sama seperti nomor 10, yaitu dengan menjabarkan. Jadi, sendiri-sendiri ya, sin 2x kali ada tangan 3x ya, sama-sama di pembilang. Yang penyebut juga demikian, ini sin 3x, kemudian ada tan 2x. Masing-masing butuh pasangan ya. Yang penting di sini harus adil ya, pasangannya satu-satu. Di bawah kita tulis ada 2x ya, 2 variabel x, maka yang atas pun harus dituliskan 2 variabel x sehingga semuanya punya pasangan. Kemudian nilai limit masing-masing, yang bagian depan ini nilainya 2, ini 3 ya. Kemudian yang belakangnya 1/3 dari koefisien, belakangnya lagi 1/2 ya, sehingga kalau dihitung ini saling membagi habis, 2 kali setengah 1, 3 kali 1/3 juga 1, maka nilai akhir pun 1. Kemudian nomor 12 ya, nomor 12. Limit untuk fungsi tan kuadrat x dibagi dengan 5x kali sin 3x, x-nya mendekati 0. Ya, untuk penyelesaiannya idenya sama ya. Jadi tan kuadrat itu kan tangan x kali tangan x dipisah seperti ini. Kemudian kita sudah ada 5x ya, tulis saja per 5x di sini. Sin 3x-nya dipisah ya. Nah, tangan x-nya ini karena butuh pasangan, ditulis pasangannya. Bawahnya ditulis variabel x, maka yang atas pun harus ditulis variabel x ya, biar adil. Nilai limitnya untuk masing-masing. Bagian yang depan jelas 1/5. Yang tengah sama-sama koefisiennya 1, maka nilainya 1. Yang belakang ini 1/3 ya, jadi hasil akhirnya sama dengan 1/15. Sekarang coba akan kita bahas, kita akan selesaikan menggunakan yang lebih efisien ya, yang tanpa menjabarkan. Kita lihat untuk nomor 11 di sini bentuknya sudah perkalian dan pembagian saja. Maka untuk penyelesaiannya kita cukup menghitung dari angka-angkanya. Angka yang jadi koefisiennya di pembilang ada 2, ada 3, penyebut ada 3, ada 2 ya. Jadi sama dengan 2 kali 3 per 3 kali 2. 6/6. Nilainya jelas 1 ya. Jauh lebih simpel kan? Nah, ini silakan selanjutnya boleh kalian terapkan. Kalau bentuknya memuat bentuk kuadrat bagaimana? Ya logikanya sama. Yang namanya kuadrat itu kan perkalian dengan dirinya sendiri. Jadi masih sama, kita hanya memperhatikan dari koefisiennya. Ini koefisiennya berapa sih kalau nggak ditulis? Kan 1. Ini penyebut ada 5, ada 3. Hanya saja perhatikan kalau ada bentuk kuadrat, koefisiennya ikut mengikuti bentuk kuadratnya. Jadi kalau koefisien 1 ya di sini 1 kuadrat ya, lo nggak terlalu berpengaruh. 5 kali 3, jadi sama dengan 1/15. Nah, seperti itu. Ya, cukup sederhana kan? Selanjutnya, cara tersebut boleh kalian gunakan. Dilanjutkan ke soal berikutnya, nomor 13. Sekarang variasinya muncul bentuk cos x dalam perkalian. Limit dari fungsi 3 sin 2x dikali dengan cos x dibagi dengan 5x, x-nya mendekati 0 untuk penyelesaiannya ya. Nah, ini kita menyelesaikannya juga dengan idenya di teorema limit bagian awal ya. Jadi kalau perkalian boleh kita pisah seperti ini. Limit 3 sin 2x per 5x, x mendekati 0 dikali limit cos x, x mendekati 0. Bagian yang depan sudah kita bahas sebelumnya, hasilnya tinggal perkalian koefisien 3 kali 2 per 5 ya. Kemudian yang belakang tinggal substitusi cos 0. Cos 0 nilainya jelas 1 ya. Jadi sama dengan 6/5. Nah, secara sederhana, untuk yang memuat cos x di perkalian seperti ini, kita boleh langsung mensubstitusikan sebetulnya. Jadi kalau di sini x-nya mendekatinya 0, nanti kan nilainya akan diperoleh cos 0, yang mana hasilnya adalah 1. Sehingga boleh diabaikan nilainya cos x karena hasilnya kalau x yang mendekati 0 adalah 1, sehingga sama saja menghitung nilai limit x mendekati 0 dari 3 sin 2x
dibagi dengan 5x. Yang selanjutnya tinggal hitung dari koefisiennya kan. Ada 3 kali ini 2 per 5 sama dengan 6 per 5. Hanya variasi soal yang lain ya. Bukan variasi soal lain. Alternatif lain ya, cara yang lain. Nomor 14. Limit untuk fungsi 3 kosekan 2x dibagi dengan 4 kotangan 3x untuk penyelesaiannya. Ingat kembali bahwa untuk teorema limit fungsi trigonometri hanya muncul bentuk sinus dan tangen saja. Jadi selain bentuk itu usahakan dimunculkan ya. Nah, kita perlu mengingat nih identitas trigonometri sederhana. Ada apa saja? Yang pertama ada kosekan. Jadi kosekan X adalah kebalikan dari sin seper sin X. Ya, kosekan itu kebalikannya sin. Kemudian ada sekan. Sekan X adalah kebalikan dari cos. Terakhir ada kotan. Kotangan X adalah kebalikan dari tan. Ya, tangen X. Nah, ini yang kita terapkan. Jadi langkah awalnya adalah dengan mengubah dulu ya bentuknya, memunculkan bentuk sin dan tangen. Nah, di sini kotangan 3x semula di penyebut. Jadi kalau dia pindah ke pembilang maka menjadi tangen ya dari sini. Jadi kotangan 3x-nya ke atas jadi tan 3x. Kosekan 2x kebalikannya adalah sin. Jadi kalau berubah posisi sebagai penyebut ya, yang sebelumnya pembilang, dia menjadi sin 2x. Sehingga penyelesaiannya tinggal dijabarkan 3 tan 3x per, nah ini tadinya kan hanya 4 saja ya, karena butuh pasangan tuliskan variabel x-nya, maka yang atas pun harus tulis variabel x per sin 2x. Sesuai perhitungan sebelumnya, kita tinggal hitung dari koefisiennya. 3 kali 3 per 4 dikali yang belakang 1 per 2. Jadi sama dengan 9 per 8. Atau kalau menggunakan perhitungan langsung, boleh ya seperti ini. Kita cukup hitung dari koefisien-koefisien di sini. Ada 3. 3 di pembilang, jadi sama dengannya. 3 kali 3 per penyebutnya ada 4 dan 2 ya. Jadi 4 kali 2 sama dengan 9 per 8 ya. Sama persis hasilnya. Nah, lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 15. Nah, ini di variasi soal yang lain ya. Jadi muncul operasi pengurangan, nanti mungkin ada operasi penjumlahan dalam bentuk pecahan ya. Jadi limit 3x min 2 sin x per 4x, di mana x-nya mendekati 0 untuk penyelesaiannya. Kalau kita substitusikan hasilnya 0 per 0 ya. Ini 3 kali 0, 0. Sin 0 nilainya 0. 0 kurang 0, 0 per 0. 0 per 0 ya. Bentuk tak tentu. Maka perlu diselesaikan menggunakan metode yang lain. Apakah akan bisa diselesaikan dengan pemfaktoran? Kalau pemfaktoran berarti harus ada bentuk yang diubah. Nah, mengubahnya bagaimana? Apakah sin x ini bisa diubah? Jawabannya bisa. Hanya saja apakah setelah diubah akan bisa difaktorkan? Nah, ini kan belum tentu. Nah, kita coba berpikir yang jauh lebih sederhana. Pada teorema limit fungsi trigonometri, kalau ada bentuk sin, agar memiliki nilai harus punya pembagi. Pembaginya variabelnya sama. Di sini variabelnya x. Berarti harus punya pembagi dibagi dengan x. Boleh nggak kita tuliskan pembaginya? Boleh. Asalkan apa? Pecahan ini tidak akan berubah nilainya kalau baik pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi x. Nah, seperti ini. Jadi pembilangnya 3x min 2 sin x dibagi dengan x, penyebutnya juga demikian. 4x per x. Ya, ini tidak mengubah nilai. Hanya saja secara perhitungan akan cukup berpengaruh ya. Ini kita pisah dulu. Jadi limit x mendekati 0, 3x-nya dibagi x, dikurang 2 sin x per x, per 4x per x. Nah, sekarang untuk hasilnya. 3x per x. Jelas nilainya 3. Nah, limitnya yang 2 sin x per x. Ini nilainya kan 1 ya. Maka hasilnya 2. Per 4x per x-nya hasilnya 4.
Nah, maka diperoleh 3 kurang 2 per 4. Ya, sama dengan 1/4. Ya, jadi idenya sederhana saja. Bagi baik pembilang dan penyebut dengan X. Ini untuk bentuk nomor 15. Nomor 16. Nah, kelihatannya kan mirip ya. Ada operasi penjumlahan. Ini di pecahan. Kemungkinan akan sama penyelesaiannya. Yaitu dengan membagi setiap bentuknya dengan variabel X. Jadi limit 2 tan 3x per X per 4x ditambah sin 2x per X. X-nya mendekati 0. Kita pisah dulu seperti ini ya untuk bagian yang penyebut. 2 tan 3x per X, nilai limitnya tinggal hitung dari koefisien. 2 kali 3, 6. Bagi 4x per X-nya 4. Plus nilai limit dari sin 2x per X, nilainya 2. Jadi atasnya 6 per 6, nilainya sama dengan 1. Lanjut soal berikutnya, nomor 17. Limit dari fungsi 2x kuadrat ditambah 4x dibagi dengan tan 2x, di mana x-nya mendekati 0. Nah, ini juga demikian ya, bentuknya memuat penjumlahan pada pecahan. Untuk penyelesaiannya, jadi masih sama idenya dengan membagi baik pembilang dengan penyebut dengan variabel X. Ini pembaginya itu menyesuaikan sebetulnya ya, variabel apa yang ada di bentuk trigonometrinya. Nah, kemudian dipisahkan yang bentuk ini. Jadi limit 2x kuadrat per x ditambah 4x per x per tan 2x per x, limitnya untuk x mendekati 0. Nah, ini sederhanakan menjadi 2x, yang belakangnya 4, jadi 2x plus 4. Sementara nilai limit untuk penyebutnya jelas 2 ya, jadi limit 2x plus 4 per 2, x mendekati 0, tinggal substitusikan saja. X-nya diganti dengan 0, sehingga diperoleh 4 per 2 ya, atau sama dengan 2. Boleh pula kita selesaikan seperti ini. Ya, untuk bagian pembilang, ini seandainya kita faktorkan, sebetulnya kan bisa. Ada 2x kuadrat, ada 4x ya. 2 dengan 4 faktornya kan 2. Kemudian x kuadrat dengan x, faktornya x. Nah, sehingga 2x dikali 2x kuadrat dibagi 2x, tinggal x. 4x dibagi 2x jadi 2 per tan 2x. Nah, perhatikan untuk bentuk ini. Ya, bentuk yang ini nih. 2x per tan 2x, nilai limitnya berapa? Nilai limitnya kan jelas 1 ya, karena apa? Karena sama. Ya, koefisiennya sama. Sedangkan yang tersisa tinggal diganti variabelnya, yang semula x diganti dengan 0. Jadi sama dengannya jelas sama dengan 0 tambah 2 ya, 2. Nah, hasilnya sama kan? Nah, ini cara yang lain saja. Lanjut ke soal yang terakhir, nomor 18. Limit untuk fungsi 2x dibagi dengan 2 sin x tambah sin 2x, di mana x-nya mendekati 0. Penyelesaiannya, idenya sama ya. Masing-masing dibagi dengan x, kemudian yang bawah dipisah. Jadi limit 2x per x per 2 sin x per x tambah sin 2x per x. Masing-masing nilainya ya, dari yang atas. 2x per x nilainya 2, ini juga 2. Yang terakhir juga 2 ya, jadi 2 per 2 tambah 2, 2 per 4 sama dengan setengah. Ya. Nah, demikian untuk pembahasan untuk latihan soal pertama di materi limit fungsi trigonometri. Untuk video berikutnya kita akan membahas latihan soal yang kedua. Sekian, terima kasih.